Terima kasih untuk atensinya terhadap pembacaan putusan pra-peradilan pada hari ini. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan seksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Kita datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK. Karena sangat telanjang di depan mata kita, pelanggaran itu dilakukan. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice itu tuduhan yang hampa, tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hasto Kristianto itu sangat kooperatif. Tuduhan bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam melakukan pemberian hadiah dalam kasus Wahyu Setiawan itu pun tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena putusan itu sudah inkrah 5 tahun yang lalu dan Hasto Kristianto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang memberikan atau memfasilitasi suap. Jadi dua hal ini yang kami harapkan sebenarnya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini. Tapi apa dikata, kita mendapat putusan yang dangkal. Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Magdir, saya, saudara Roni, dan yang lain-lain, itu sudah praktek hukum puluhan tahun. Kita tidak mengharapkan putusan yang dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan putusan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan. Dan itu yang tidak kita temukan. Jadi buat saya, ini satu setback, satu kemunduran. Nah, apa yang akan kami lakukan? Mungkin saudara Magdir Ismail akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan, ini kita akan rumuskan dan diskusikan bersama nantinya. Mungkin Magdir. Terima kasih semuanya. Saya kira pertanyaan pokok sebenarnya yang harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini, apakah di dalam proses pra-peradilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan? Nggak ada apapun itu. Kalau dalam praktek hukum pidana normal, kita kenal secara teoritis apa yang kita sebut dengan penggabungan perkara. Ada kumulasi subjektif, ada kumulasi objektif. Artinya apa? Seharusnya permohonan ini kalau misalnya memang mau dinyatakan tidak dapat diterima karena alat buktinya katakanlah tidak cukup, saya kira mestinya itu yang dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan. Ada 7 ahli hukum pidana yang sudah dihadirkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.